Oke. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas bahasa harian sosiologi tentunya. Bersama aku Farhan di sini. Setelah minggu kemarin kayaknya nggak ada sosiologi ya, minggu kemarin. Tapi untuk sekarang sosiologi ada dua, yaitu tanya berhubungan, yaitu untuk penelitian sosial 1 dan juga untuk penelitian sosial 2. Kemarin Kak Zial membahas penelitian sosial 1, kemarin ada pengertian dan juga lain-lain ya. Kemarin yang ikut siapa nih? Banyak ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang ya aku oke. Semangat ya teman-teman ya. Kemarin ada yang itu ya, ada yang kelihatannya ada yang ikut kelas kemarin Jumat jam 9 ya. Kemarin aku ikut sebentar sih di Zoom-nya, ternyata ada yang ikut gitu karena belum apa, belum ada pemberitahuan dari Instagram-nya Cikrak. Oke. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga bahasa harian kali ini dilancarkan dan juga perjuangan teman-teman untuk meraih perguruan tinggi negeri tidak sia-sia seperti itu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai, namun untuk kali ini kita cukupkan. Aku ikut sampai 50 menit ya. Siapa nih? Panggil aku si Fahwan. Oke, kayaknya kemarin 50 menit deh. Oke, nggak apa nggak teman-teman. Ya, jadi kemarin itu sebenarnya udah itu sih, udah apa namanya? Udah aku sendiri udah bilang kan sama manajemen dari Ajagrad, tapi mungkin ada kesalahan teknis atau gimana, jadi pengumumannya agak telat teman-teman. Gitu guys. Toh kalian kalau Jumat nggak apa nggak kelas gitu, takutnya kalau misalkan Jumat itu kelas guys kalian. Iya, iya kelas kan 9 menit sebelum jam 10. Oh gitu. Oke, oke. Oke, tapi ya udahlah ya, kita fokus belajar hari ini. Oke, aku mulai teman-teman ya. Yes. Oke, hari ini kita akan belajar penelitian sosial, yaitu yang pertama ada tahapan-tahapan penelitian sosial. Yang kedua, nanti juga ada jenis-jenis penelitian sosial. Yang ketiga, ada data dan juga metode pengumpulannya. Jadi, penelitian sosial itu dapat dikumpulkan dengan metode-metode atau dengan data-data yang seperti apa, seperti itu ya. Yang keempat, nanti juga ada latihan soal dan juga pembahasan. Insya Allah nanti juga ada Kahoot seperti biasanya. Nggak seperti biasanya, cuma minggu kemarin gitu. Ya, tahapan penelitian sosial. Tahapan penelitian sosial itu diklasifikasikan menjadi 6, teman-teman. Yang pertama adalah penelitian. Oke, yang pertama adalah menentukan topik penelitian. Jadi menentukan topik penelitian itu adalah hal yang sangat penting ya teman-teman, karena di dalam kita meneliti gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat, pasti kan kita harus ada yang namanya tuh topik atau istilahnya itu apa sih yang akan kita teliti gitu kan. Jadi kita ada tujuannya. Nah,
Untuk menentukan topik itu berarti kita adalah mengamati berbagai contoh permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, gitu. Nah, topik penelitian itu dapat diperoleh dengan mengamati berbagai contoh permasalahan. Misalkan ada bantuan COVID yang dikorupsi. Nah, itu kan permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kita mengamati bagaimana kenapa sih kok bisa bantuan COVID itu dikorupsi oleh pejabat-pejabat, atau misalkan dampak apa yang diperoleh masyarakat ketika bantuan COVID itu dikorupsi seperti itu. Nah, itu ada topiknya, ada yang kita bicarakan maksudnya. Yang kedua adalah membuat rancangan penelitian. Nah, membuat rancangan penelitian itu berarti kita membuat istilahnya itu garis-garis besarnya gitu ya, garis-garis besar penelitian atau cara-cara untuk mengumpulkan data atau cara-cara untuk membuat penelitian sosial seperti itu. Penelitian itu diartikan sebagai proposal. Yang namanya proposal berarti kan dia adalah rancangan ya, rancangan untuk membuat sesuatu. Misalkan teman-teman di sini pasti udah banyak yang pernah membuat proposal gitu ya, misalnya proposal untuk di misalkan ada kelas meeting, atau misalkan proposal-proposal acara di sekolah gitu ya. Nah, proposal itu terdiri dari ada pendahuluan, kajian pustaka, dan juga ada metode penelitian atau yang sering kita sebut dengan metodologi gitu ya. Nah, pendahuluan itu ada berbagai terdiri dari beberapa macam teman. Yang pertama ada latar belakang, juga ada tujuannya, ada manfaat, ada rumusan masalah seperti itu. Nah, ketika nantinya proposal itu sudah dibuat, nanti ada yang dinamakan dengan laporan penelitian. Jadi laporan penelitian itu adalah laporan yang digunakan untuk melaporkan atau untuk mempresentasikan hasil dari penelitian sosial. Itu nantinya isinya ada hasil dan juga penutup. Tetapi untuk ketika nanti sudah dibuat laporan penelitian, itu nanti dibuat dari awal teman-teman. Jadi pendahuluan, terus ada kajian pustaka, ada metode penelitian atau metodologi, dan nanti juga ada hasil. Oke. Ada hasil dan juga nanti ada di penutup. Penutup juga itu ada, nanti ada kesimpulan dan juga nanti ada saran seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah setelah kita membuat rancangan penelitian gitu ya. Berarti kan kita kan kalau di rancangan penelitian berarti kan kita berbicara mengenai bagaimana sih cara kita untuk mengumpulkan data, bagaimana cara kita untuk mendekati permasalahan tersebut itu. Jadi ada pendekatan-pendekatan gitu kan. Nah, peneliti itu mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan di rancangan penelitian gitu. Nah, nanti ada yang dimaksud dengan metode-metodenya seperti apa, nanti akan kita jelaskan di belakang seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Yang kedua, sama juga merumuskan masalah ya, Kak. Yang kedua, iya, benar banget. Itu nanti di pendahuluan ya, termasuk di pendahuluan. Oke, aku lanjutkan ya, teman-teman. Oke. Kemudian yang keempat adalah mengelola data. Jadi tadi sudah kita hasilkan, tadi sudah kita temukan bagaimana sih cara untuk mengumpulkan data-data gitu ya. Setelah itu ada mengelola data. Jadi data yang telah kita peroleh itu kita kelola seperti itu ya.
Nah, data yang telah diperoleh, diolah atau dianalisis menggunakan teknik dan alat-alat yang telah ditentukan. Nah, ini juga termasuk ditentukannya itu di rancangan penelitian. Jadi, rancangan penelitian itu adalah gimana ya, dasar kita untuk bergerak ke depan. Jadi, ketika nanti tidak ada rancangan penelitian, ya bagaimana kita mau siap untuk meneliti sebuah gejala-gejala sosial yang ada di suatu masyarakat gitu ya. Yang kemudian yang kelima ada membuat laporan penelitian. Jadi membuat laporan penelitian itu adalah tahapan terkait dengan pengelolaan data yang disajikan dalam susunan laporan penelitian secara utuh. Nah, atau yang dimaksud dengan sistematis ya, sesuai dengan struktur penulisan yang berlaku. Nah, yang dimaksud dengan sistematis itu adalah sesuai itu teman-teman yang sesuai dengan kepenulisan atau sesuai dengan karya ilmiah atau proposal-proposal yang lain seperti itu ya. Nah, kalau di laporan penelitian ini tadi sudah termasuk di ada hasil dan juga ada kesimpulan. Tapi juga tidak lupa dengan adanya pendahuluan, terus juga ada kajian pustaka dan lain-lain itu sudah jadi satu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah presentasi dan juga publikasi penelitian. Jadi hasil penelitian itu dipresentasikan dan juga dipublikasikan kepada pihak-pihak terkait dan juga masyarakat umum secara luas. Misalnya, hasil penelitian dipublikasikan itu dalam bentuk jurnal elektronik, nah baik nasional maupun internasional, ataupun dalam media cetak yang memiliki legalitas yang baik. Jadi bisa juga presentasi atau publikasi itu dengan menggunakan alat-alat elektronik gitu ya, atau misalkan dengan media cetak seperti koran atau majalah seperti itu. Jadi lebih menjangkau semua masyarakat seperti itu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama ada berdasarkan manfaat atau penerapannya. Nah, jadi yang pertama adalah penelitian dasar atau yang sering disebut dengan basic research, gitu ya. Nah, penelitian dasar atau basic research itu adalah penelitian yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga kajian-kajian dalam sosiologi. Jadi penelitian dasar itu adalah penelitian yang secara umum atau dikhususkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teman-teman. Jadi dia itu bersifat murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, meski dilakukan dengan bersifat murni gitu ya, atau emang dikhususkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi penelitian dasar itu juga diambil dari literatur-literatur atau studi pustaka sebagai pijakan dalam pemikiran. Jadi ada dasarnya gitu dengan menggunakan studi-studi pustaka atau dengan menggunakan literatur-literatur yang pastinya valid ya atau bertanggung jawab seperti itu. Yang kedua ada penelitian terapan, yaitu adalah penelitian yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yang beragam gitu ya secara praktis dengan langsung menuju pada contoh topik penelitian dan juga judul penelitian itu yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu tadi seperti itu. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian, yaitu adalah yang pertama field research. Nah, itu adalah bentuk jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Jadi dia mendekati objeknya gitu ya. Nah, pada penelitian ini itu dapat menggunakan metode kuantitatif atau metode kualitatif. Jadi metode kuantitatif itu adalah metode yang menggunakan angka gitu ya, yang menggunakan statistika, sedangkan untuk kualitatif itu dengan menggunakan deskripsi gitu. Nah, jika menggunakan field research jenis penelitian ini itu studi pustakanya itu harus di awal proposalnya, harus di awal proposal atau di awal kerangka penelitiannya teman-teman. Gitu untuk apa? Untuk mendapatkan informasi penelitian sejenis gitu untuk memperdalam kajian dalam teoritis atau mempertajam metodologi. Jadi
agar lebih jelas dalam metodologinya itu, studi pustaka itu diberikan di awal kerangka penelitian. Seperti itu ya. Yang kedua, library research. Ya, dari kata library berarti kan dengan menggunakan perpustakaan gitu ya, untuk menggunakan perpustakaan untuk tempat penelitian sosialnya. Nah, ini dengan menggunakan literatur atau kepustakaan. Berarti dengan menggunakan buku-buku atau menggunakan jurnal seperti itu. Yang ketiga adalah laboratory research, yaitu adalah penelitian yang dilakukan di laboratorium penelitian sosial. Tuh, di mana untuk tujuan, fungsi, dan kedudukan metode ini itu lebih susah untuk ditentukan lantaran hakikatnya itu lebih dekat dengan penelitian dengan mengedepankan ilmu statistika. Jadi pada penelitian ini tuh lebih susah dibandingkan dengan field research dan juga atau library research. Seperti itu ya. Oke. Ya, oke, lanjut di bentar. Penelitian yang selanjutnya, yaitu ada berdasarkan tujuan. Oke, berdasarkan tujuan. Nah, ada beberapa macam. Yang pertama ada penelitian eksploratif, yaitu adalah penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta baru atau menemukan data-data baru, gitu ya. Misalkan itu di dalam buku atau misalkan di dalam literatur-literatur seperti itu. Nah, sehingga untuk tinjauan pustaka itu yang dibuat tentu saja harus disesuaikan lantaran bersifat pembaharuan. Jadi gini teman-teman, tadi kan teman-teman udah menemukan fakta-fakta baru gitu ya, data-data baru. Nah, itu harus disesuaikan dengan apa ya istilahnya disesuaikan dengan fakta yang sudah ada. Jadi jangan salah ketika nanti misalkan teman-teman itu menemukan fakta-fakta yang baru tapi tidak apa ya istilahnya tidak benar. Jadi harus diteliti kembali seperti itu. Yang kedua ada penelitian deskriptif, yaitu adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, biasanya dalam penelitian deskriptif itu digunakan dengan metodenya adalah wawancara. Jadi dia itu nantinya juga ada responden seperti itu ya. Terus nanti dia juga dengan cara menanyai gitu kan, ada daftar pertanyaan juga seperti itu. Yang ketiga ada penelitian verifikatif. Verifikatif yaitu adalah penelitian yang digunakan untuk menguji teori daripada penelitian sebelumnya yang sudah ada. Jadi verifikatif itu adalah seperti istilahnya apa ya teman-teman? Mengecek gitu ya, memverifikasi kan gitu kan, mengecek teori-teori yang sudah ada dengan penelitian yang akan dibuatnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Yang selanjutnya adalah penelitian tindakan, yaitu ada penelitian yang bertujuan untuk dapat menemukan cara baru yang lebih efisien atau efektif. Jadi, kalau penelitian tindakan itu adalah bagaimana kita itu meneliti tetapi dengan menggunakan cara-cara yang baru atau yang lebih efisien. Gitu. Nah, itu juga bisa dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi, misalkan penelitian yang pertama kok lebih ribet ya. Jadi, gimana caranya kita itu meneliti sebuah gejala sosial tapi dengan menggunakan cara-cara yang lebih efektif dan juga lebih efisien, lebih mudah. Seperti itu. Yang kelima adalah penelitian pengembangan atau development, yaitu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan juga memperdalam suatu landasan teori. Gitu. Jadi lebih apa ya lebih serius untuk pembuatan penelitian sosialnya. Jadi dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Gitu guys. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, aku lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan ada tanya, bentar. Eksploratif itu adalah itu teman-teman, apa namanya? Kita menemukan fakta-fakta baru atau data-data baru di sebuah literatur atau bahan-bahan bacaan. Seperti itu, guys. Oke, aman ya. Nah, jadi, oke. Nah, tadi yang sudah aku singgung ada mengenai pendekatan, gitu ya, pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif itu adalah pendekatan yang memberikan gambaran mengenai masalah sosial secara deskripsi atau penjelasan dalam membangun ilmu pengetahuan sosial yang didapatkan. Nah, pada kualitatif itu berarti dia lebih ke dalam pendeskripsian gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan angka atau menggunakan statistika. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, tapi pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan dengan menggunakan banyak data-data dalam masyarakat. Jadi misalnya ada tabel gitu, atau misalnya tabulasi itu kan menggunakan tabel ya. Nah, itu adalah dengan menggunakan kuantitatif. Misalkan nanti teman-teman kuliah gitu ya, nanti ada kan nanti membuat skripsi. Nah, itu dengan menggunakan dua metode teman-teman. Yang pertama ada metode kualitatif atau metode kuantitatif. Nanti teman-teman yang milih untuk metodenya seperti itu. Selanjutnya adalah nah, sebentar tadi kayaknya ada pertanyaan deh. Contohnya kayak Kak gimana Kak? Ini siapa sih? Bentar guys. Contohnya, contohnya Kak gimana itu apa sih guys? Kelewatan guys, sorry sorry. Tadi yang tanya yang belum dijawab bisa tanya lagi guys. Nah, model dan metode pengumpulan penelitian sosial. Jadi metode pengumpulan data-data ya yang dimaksud. Nah, yang pertama ada kuesioner. Nah, kuesioner atau yang bisa disebut dengan atau angket gitu ya. Nah, kuesioner itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Gitu, teman-teman. Jadi dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab. Namun kuesioner itu sebenarnya kan dia itu tertulis ya, tetapi mungkin ada beberapa kuesioner atau angket itu dengan menggunakan media online, misalkan dengan penggunaan Google Form. Biasanya kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa psikologi itu kan biasanya ada mungkin ada seperti kendala misalkan COVID itu kan dia kan membatasi sekali untuk bertemu gitu kan. Nah, itu dia bisa menggunakan media online seperti itu. Kemudian kuesioner itu nanti dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada kuesioner tertutup, ada kuesioner terbuka, dan juga ada kuesioner campuran. Yang dimaksud dengan kuesioner tertutup itu adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya itu telah disediakan oleh peneliti. Jadi ketika nanti ada beberapa pertanyaan yang dirasa mungkin misalkan ada yang tidak dijawab atau misalkan dirasa kurang, nah itu peneliti sudah menyiapkan jawabannya. Tapi untuk misalkan kuesioner terbuka itu adalah daftar pertanyaannya itu eh, yang cara menjawabnya itu dengan mengisi pada kolom yang tersedia. Jadi kalau terbuka ya itu berarti dia harus peneliti tidak menyiapkan jawaban alternatifnya dan dia hanya mengandalkan korespondennya. Gitu. Jadi kuesioner itu harus ada respondennya, harus ada yang merespon. Gitu. Sedangkan untuk kuesioner campuran ya berarti dia apa ya, mencampurkan gitu ya, atau campuran atau gabungan antara kuesioner tertutup dan juga atau kuesioner terbuka itu.
Selanjutnya adalah bentar. Selanjutnya ada studi pustaka. Jadi studi pustaka itu adalah mengumpulkan data yang relevan dari buku-buku, artikel ilmiah, atau berita, atau jurnal juga bisa ya, yang pastinya harus valid, maupun sumber-sumber kredibel. Kredibel itu adalah sumber-sumber yang pastinya dapat dipertanggungjawabkan yang terkait dengan topik-topik penelitian. Jadi dia mengumpulkan data dari buku-buku dan lainnya seperti itu, tapi harus yang valid. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada wawancara, yaitu wawancara berarti ada tanya jawab. Gitu ya. Tanya jawab yang pastinya ada respondennya juga gitu ya. Tapi wawancara itu ada dampak negatifnya teman-teman. Yaitu dampak negatifnya adalah dia itu tidak bisa istilahnya itu menjangkau beberapa orang. Pasti kalau misalkan wawancara itu kan dia uh, membutuhkan waktu gitu. Tapi berbeda dengan yang namanya angket atau apa tadi namanya itu kuesioner. Nah, kalau misalkan kuesioner atau angket itu kan dia teman-teman tinggal nyebar gitu kan, nanti misalkan ditunggu beberapa saat nanti diambil seperti itu. Tapi kalau wawancara itu dia lebih waktunya itu lebih apa ya, lebih banyak, pasti membutuhkan waktu. Selanjutnya ada observasi. Ya, observasi itu dibedakan observasi partisipasi atau non partisipasi. Nah, misalkan tadi ada contoh penelitian yang dia itu dilakukannya dengan cara langsung ke lapangan. Nah, misalkan itu adalah observasi atau penelitian itu yang digunakan misalkan dengan mendekati masyarakat. Nah, itu sama halnya dengan observasi partisipasi. Jadi, observasi partisipasi itu adalah observasi yang dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Misalkan teman-teman mau meneliti masyarakat, misalkan bagaimana masyarakat di desa ini, misalkan bagaimana tata kehidupannya, bagaimana cara bermasyarakat. Nah, itu teman-teman kalau misalnya observasi partisipasi itu teman-teman langsung berkomunikasi dengan masyarakatnya, gitu. Tapi berbeda dengan yang namanya observasi non partisipasi. Jadi non partisipasi itu dia hanya mengamati tanpa adanya interaksi atau adanya komunikasi dengan objek penelitian. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Itu sama kayak wawancara nggak? Dia itu berbeda teman-teman. Jadi gini, kalau misalkan wawancara itu kan ada daftar pertanyaannya nih, gitu kan. Jadi dia sudah ada persiapan untuk yang mau ditanyakan. Misalkan teman-teman mau mewawancara, misalkan eh, pedagang cabai. Nah, kalau pedagang cabai kan berarti kan misalkan daftar pertanyaannya adalah bagaimana harganya turun atau tidak gitu. Itu sudah misalkan banyak. Tapi kemudian kalau misalkan observasi partisipasi itu hanya sebagian gitu. Jadi berbeda dengan perbedaannya hanya di pertanyaan. Jadi tidak apa ya, tidak banyak gitu. Jadi tidak banyak pertanyaannya dibandingkan observasi partisipasi gitu. Paham nggak? Yuk, paham nggak yuk? Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Oke, oke, oke. Gitu guys. Jadi kalau misalkan kakak mentor yang ngajar itu takutnya gitu. Misalkan teman-teman kalau nggak paham itu kayak gimana ya? Kayak yang kita kita jelasinnya tuh kayak nggak ada gunanya gitu kalau misalkan teman-teman tuh nggak paham gitu guys. Jadi gimana caranya teman-teman itu paham dengan apa yang kita maksud gitu. Yang lebih penting itu seperti itu. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini udah selesai guys materinya. Materinya aku dapatnya hanya itu sih, cuma 3 itu gitu. Jadi setiap materinya itu maaf, sudah ada jatahnya masing-masing. Jadi kita tinggal ngikutin aja gitu. Maaf yang non partisipasi itu tadi apa ya? Jadi non partisipasi itu adalah teman-teman itu melakukan observasi tapi hanya mengamati. Jadi tidak apa ya, tidak berinteraksi secara langsung oleh objek penelitian.
Jadi teman-teman misalkan di pasar gitu ya, teman-teman cuma diem aja tapi mengamati gitu. Apa yang teman-teman amati dengan topik penelitian yang teman-teman bawa. Misalkan bagaimana kalau di pasar itu apa ya? Misalkan contohnya adalah bagaimana bahasa. Nah, bahasa orang-orang yang ada di pasar itu kan pasti berbeda dengan bahasa orang-orang yang istilahnya itu ketika menempuh pendidikan pasti kan berbeda gitu. Nah, itu teman-teman misalkan diem aja terus nanti teman-teman catat itu kan tidak ada interaksi dengan objek penelitian gitu kan. Gitu. Ada lagi mungkin atau mau aku ulang yang bagian mana? Maaf Kak, mau tanya rekaman Zoom-nya apakah akan di-post di YouTube? Kalau iya channelnya apa ya Kak? Mungkin nanti channelnya itu di Ajak Gerak. Gitu ya, nanti aku sampaikan di PJ-nya dulu kali ya. Misalkan itu nanti rekamannya di post di YouTube. Gitu Levina. Oke, nggak ada ya teman-teman. Kita bisa langsung kahut. Aku siapkan dulu. Satu, maksudnya satu apa? Satu. Satu Maksud- itu ngerti, Kak. Oh gitu, oke oke oke. Masih ilmunya Kak, yuk. Oke, aku siapin dulu di kahutnya ya teman-teman ya. Oke, Kak, maaf perbedaan observasi partisipasi dan wawancara apa ya Kak? Jadi observasi partisipasi itu kita kan ke lapangannya langsung ke objek penelitian gitu kan. Tetapi berbeda dengan yang wawancara. Wawancara itu perbedaannya hanya tidak fokus kalau misalnya gini. Kalau observasi penelitian itu dia tidak banyak melakukan interaksi. Tapi memang ada interaksi tapi tidak banyak. Tidak seperti wawancara. Kalau misalkan wawancara itu dia lebih ke misalkan lebih fokus ke pertanyaannya misalkan hadap-hadapan nih gitu kan sama sama orang yang akan kita wawancara gitu. Nah, itu kita fokus dengan pertanyaan yang telah kita buat. Jadi kayak wawancara misalkan eh, Bapak namanya siapa misalkan gitu. Terus Bapak di sini profesinya apa misalkan. Terus nanti apakah di sini ada itu lebih gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan observasi itu ada tetapi dia tidak banyak gitu. Dan teman-teman kalau misalkan observasi observasi partisipasi itu kita juga bisa ikut di dalam misalkan ada kerja bakti. Nah, kita juga bisa mengikuti kerja bakti itu dengan mengamati keadaan di sekitar seperti itu. Iya, mengamati gitu juga kan. Iya, betul, betul. Kak, kuesioner tertutup sama terbuka tadi gimana ya? Oke, bentar. Oh, makasih. Oke, oke, bentar, guys. Yang Jonathan tadi udah paham kan ya tentang itu partisipasi dan wawancara. Oke, selanjutnya kalau kuesioner tertutup. Nah, kuesioner tertutup itu adalah eh, berbeda dengan terbuka. Perbedaannya adalah gini teman-teman. Kalau tertutup itu kita memang memberikan kuesioner atau angket kepada responden atau pada orang yang akan kita teliti, tetapi kita juga menyiapkan jawaban alternatif. Misalkan tadi ada beberapa pertanyaan itu kan, misalnya ada yang nggak dijawab, pada itu penting gitu kan. Nah, itu kita bisa memberikan jawaban kita sendiri. Jadi ada jawaban-jawaban alternatif gitu. Kalau misalkan terbuka itu memang pure yang ada di kuesioner itu ya itu berarti udah datanya. Jadi kita tidak akan menambahi seperti itu. Gimana belum? Apakah bisa dimengerti? Iya benar yang oh sebentar ini DM ya. Ini teman-teman ada yang pendapat nih. Gini gak sih Kak, wawancara itu udah ada narasumber pastinya. Kalau partisipasi itu
Belum ada. Jadi jatuhnya kayak acak. Iya, bener banget. Itu juga bisa menjadi apa ya perbedaannya antara wawancara dan juga observasi. Jadi wawancara itu sudah ada pastinya, sudah ada orangnya. Tapi kalau misalkan observasi partisipasi itu lebih ke random. Gitu juga bisa sih. Gitu guys. Berarti sama kayak link eval. Iya, itu juga termasuk sih. Kayak kuesioner angket gitu ya. Gitu guys. Teman-teman pernah pernah itu nggak sih pernah dapat misalkan ada mahasiswa psikologi, aku biasanya itu mahasiswa psikologi sih gitu. Jadi sampai berlembar-lembar sampai 8 lembar gitu ya. Nah, itu biasanya kan misalkan apakah Anda puas dengan itu? Misalkan ada yang tidak puas, sangat puas gitu. Tapi itu nggak ada benar salahnya sih kalau misalkan yang sebab itu hanya dia mengumpulkan data saja gitu. Tertutup itu pilihan ganda, tertutup itu pilihan ganda. Kalau terbuka itu isai. Eh, menurut aku sendiri sih, hmm, bukan bukan itu sih teman-teman. Jadi tertutup itu ya kita nyiapin jawaban alternatif gitu kan. Kalau misalkan yang terbuka itu udah nurut sama yang ada di data itu. Jadi kita perbedaannya hanya itu sih teman-teman. Kalau tertutup itu kita ada jawaban-jawaban alternatif gitu. Gitu teman-teman. Oke, kita di ya. Maksud sebentar. Link Eva maksudnya ke kuesioner apa? Kuesioner terbuka itu guys. Terbuka. Jadi nggak ada tuh misalkan gini, yang punya link eval, yang punya adminnya link eval misalkan. Ketika nanti teman-teman itu bilangnya Kak Farhan jelasinnya kecepatan Kak, gitu misalkan, atau ada yang nggak dijawab. Nah itu dari adminnya itu eh, dia mengisi sendiri gitu kan. Maksudnya diisikan oleh penelitinya atau yang membuat link itu. Gitu. Itu kan nggak diisikan kan. Berarti itu kan apa yang ada di secara nyata. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi murni dari teman-teman itu yang dimaksud dengan kuesioner terbuka. Gitu teman-teman. Maksudnya jawaban alternatif bagaimana ya Kak contohnya? Oke. Kalau misalkan misalkan adalah kuesioner itu umur, misalkan. Biasanya kalau misalkan tergantung topiknya. Kalau misalkan topiknya gini, topiknya adalah penelitian terhadap eh, istilah topik apa ya teman-teman? Penelitian topiknya itu terkait tentang umur, gitu. Jadi misalkan umur, benar, penelitian terhadap pengangguran berumur 40 sampai ke 50 misalkan. Nah, itu umurnya di situ tidak ada diisi umur gitu. Padahal itu penting gitu kan untuk memastikan bahwa Bapak ini tuh umur berapa. Karena kan mesti ada kelompok-kelompoknya gitu kan. Misalkan 40 sampai 45 tahun itu misalkan bekerja sebagai misalkan petani atau misalkan apa. Nah, ketika tidak diusi umur gitu kan. Nah, teman-teman kan bisa menyiapkan jawaban alternatifnya misalkan dilihat dari perawakannya gitu kan. Misalkan Bapak ini kok kelihatan masih muda. Oh, mungkin di umur 41 misalkan atau misalkan ya udah tua berarti misalkan 50 sampai berapa. Itu tergantung dari topiknya gitu teman-teman. Jadi kita harus itu nentuin topik dulu, judulnya apa, dia pertanyaannya apa, nanti terus kita kalau misalnya nggak dijawab itu kita harus ngomong apa, kayak gitu teman-teman. Paham nggak? Rima. Itu contoh kecil aja sih. Terus karena itu tergantung dengan topiknya sendiri gitu. Kalau misalnya aku disuruh apa ya sembarang sembarang jawab itu juga agak susah karena kan aku nggak tahu nih misalnya pertanyaannya apa tentang apa gitu. Jadi aku nggak tahu tentang konsep topiknya itu mau bahas apa gitu. Contoh kecilnya hanya itu umur. Jadi ketika ya jadi ketika topiknya itu bermasalah dengan umur, jadi teman-teman itu mengumpulkan data mengenai umur, ya misalkan itu teman-teman juga bisa lihat, oh mungkin bapak ini umur seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu guys.
Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Sambil aku, oke, bentar ya. Oke, teman-teman mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu untuk gadgetnya. Nanti kita akan Kahoot. Ya. Belum belum selesai. Kita ada Kahoot dulu ya. Oke, teman-teman, silakan bisa dimasukkan eh, PIN-nya 9259769. Oh iya, kayaknya untuk SNMPTN udah 2 bulan lagi ya teman-teman ya. Jadi semoga aja teman-teman yang memang apa ya, memang tidak bisa diharapkan sih teman-teman, tapi pasti ada sedikit secerca harapan gitu ya untuk ikut SNMPTN. Semoga teman-teman ikut eligible dan teman-teman bisa lolos di SNMPTN. Amin. Ini 952, aku tunggu sampai 9 berapa teman-teman? Ini masih loading. Iya, iya, nggak apa-apa. Ku tunggu. Main kau dulu yuk, guys. Oke. Masih loading. Oke. Santai, guys, santai. Kalian biasanya Sabtu-Sabtu pada ngapain nih? Kalau nggak kelas? Maaf, guys. Eh, kerja, Kak. Oh, oke. Maksudnya izin ya, Kak. Mau kegiatan. Oke. Makasih, Kavi, udah mau bergabung ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang Jonathan kerja terus ini gimana dong? Nanti juga ada pembahasan teman-teman di PPT-nya. Kebetulan libur, Kak. Oh, oke. Syukurlah.
Kalian ini semester 5 atau semester 6 sih, guys? Semester 5 ya? Oke. Penentuan banget tuh buat SNM ya. Dimaksimalin aja sih di semester 5 gitu. Di Cafe UPI, FKUI. Amin. FKUI. Oke. FKUI ikut sosiologi itu mau gimana ceritanya, guys? Tapi nggak apa sih. UI. Universitas Indonesia itu Indonesia banget ya. Namanya aja udah Indonesia gitu. Pasti udah Indonesia banget. Universitas Indonesia. Universitas kami. Ibu kota negara. Pusat ilmu budaya bangsa. Undip. Sama-sama sama Kak Agnes ya teman-teman ya. Kak Agnes juga Undip tuh. Maba UI 2021. Amin. Nanti pakai jakun guys. Jaket kuning. Terus apa nih? Oke, aku langsung ya teman-teman. Oke, masih ada yang mau nggak? Oke. Nanti bentuknya gambar teman-teman. Jadi itu. Teman-teman lihat gambarnya ya. Oke, jawabannya yang D ya. Yang D tadi tadi apa? Aku juga lupa teman-teman. Lanjut. Oh, berat sekali ini. Yuk, yuk, yang belum jawab, yuk. Masih dua, 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 tiga. Kurang dua deh. Kurang satu. Ya, udah tujuh. Ini ikut berapa sih, guys? Oh, banyak banget. Oke, oke, oke. Oke, kita bahas nanti ya, teman-teman.
Ini jangan terkecoh ya teman-teman. Hati-hati. Dipikir yang serius. Yang berikut ini yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Kecuali, hati-hati. Dalam pengumpulan data. Oke. HIUGM. Mantap. Siapa tahu jadi doa kan ya. Pertanyaan kelima. Oke. Isi rancangan penelitian adalah
Oke, banyak yang jawab A ya. Remar, Remar udah gabung belum? Sorry guys, aku nggak lihat kolom chat. Belum Kak. Itu apa dilihat di kan kamu oh masih nggak usah install sebetulnya. Jadi kalau itu nanti kamu pakai di Google Chrome, iya dari web. Terus nanti kamu ketik kahoot.it gitu. Terus nanti kan di situ ada enter pin game. Nanti kamu ini apa namanya enter pinnya gitu ya. Oke oke. Baik, sebentar saya coba. Iya, coba dulu ya. Jadi itu di Google Chrome terus kahoot.it diketik terus nanti kan ada enter pin game tuh. Nanti dimasukkan pinnya. Nanti kamu bisa ikutan deh. Gitu guys. Guys, ini kan soalnya ada 15 ya. Nanti pertanyaan ke-10 kita pending dulu ya. Kita itu tunggu remar dulu kali ya. Sebentar. Remar kalau udah bisa bisa chat di kolom chat ya. Aku tungguin sebentar. Kalau telat bisa gabung nggak sih? Nggak tahu ya teman-teman. Bisa nggak sih? Kayaknya bisa deh. Iya, bisa kan. Nah, soalnya udah muncul. Iya, udah muncul. Pinnya apakah ini? 9259769. Ini. Nggak apa-apa, terlewat beberapa soal nggak apa. Coba ini. Bentar ya teman-teman ya. Ya itu. Coba.
Aku tunggu sampai 10.12 ya, Remar. Gimana Remar udah bisa belum? Kak, buat Olim Sosiologi ada di mana ya? Aku kurang tahu teman-teman. Eh, Ruth mungkin tahu nggak Olimpiade Sosiologi? Em, Kalau dulu sih di SMA aku belum ada ya sosiologi. Oke, oke, oke. Kalau Jack mau ngadain gitu, belum ada itu sih, belum ada beritanya. Nanti kalau misalnya ada pasti di Instagram di itu sih, di share. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Yuk semangat yuk, kurang 5 yuk. Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Nggak bisa Kak. Oh gitu. Oke, oke. Iya, next time ya, teman-teman. Ya, jawabannya benar-benar semua dah. Kak, maaf saya izin live ya Kak, maksudnya. Yuk, sama-sama. Misalkan teman-teman kalau nggak bisa ikut Kahoot, nanti teman-teman bisa ikut di pembahasannya aja, gitu guys. Nanti kan aku jelasin di sana. Ini kan hanya ngerjainnya, gitu. Kalau misalkan terkendala dengan Kahoot-nya.
Yuk, kurang satu lagi, semangat. Yuk, yang belum jawab, silakan dijawab. Oke, yang terakhir. Nanti recordnya dibuat ke YouTube ya, Kak. Eh, Insya Allah ya. Oke, siapa nih? Mantap. Undip. Runner up, Maiza dan siapa tadi? Uncal. Uncal itu apa sih, guys? Uncal tuh kalau di Jawa itu lempar gitu. Kalau menurut kamu apa nih, uncal? Uncal tuh rusa. Oh, rusa. Bahasa apa sih itu? Aku nggak tahu ya, guys. Rusa, oke. Bahasa Sunda. Oh, alah. Oke, oke, oke. Ya, selamat untuk teman-teman yang udah berada di podium ya. Yang belum nggak apa-apa, guys. Santai. Oke, kita langsung ke pembahasan. Baru tahu aku, uncal tuh rusa ya. Oke, oke. Bentar, guys. Emang rada-rada nge-lag nih. Semangat Bu. Kak izin live ya. Makasih ilmunya. Yuk sama-sama. Semangat buat berjuang PTN atau PTN. SPM. Oke, oke. Oke. Link evalnya ada tidak? Link eval, oke, nanti dikirim ya. Kak Angel mungkin bisa dibantu Kak untuk link evalnya. Iya, Farhan. Aku dari tadi lagi mintain Agnes, belum dijawab. Oh gitu. Oke, oke, oke. Oke, yang pertama, topik penelitian merumuskan masalah, menentukan objek penelitian, sumber, dan jenis data. Yang terakhir juga ada pendekatan dalam penelitian. Semua langkah-langkah tersebut merupakan persiapan untuk menyusun, yaitu rancangan penelitian ya. Oke, jadi di rancangan penelitian itu pasti kita membutuhkan yang namanya ada rumusan masalah, juga nanti juga ada latar belakang, itu termasuk ke dalam laporan penelitian. Gitu. Tandanya
berbeda dengan yang namanya laporan. Kalau laporan itu pasti ada hasil dan juga kesimpulan gitu. Oke, aku rasa udah cukup jelas ya teman-teman. Jadi kita lanjut. Yang kedua, dalam menentukan topik penelitian, hendaknya peneliti mempertimbangkan mengenai tersedianya data dengan maksud tertentu, yaitu supaya, jadi kata kuncinya adalah tersedianya data. Maksudnya tersedianya data itu apa? Yaitu adalah ketika ada data, berarti penelitian itu berarti dapat dilaksanakan. Jawabannya adalah yang D, mampu untuk dilaksanakan. Nah, salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan topik penelitian adalah ketersediaan datanya gitu ya, agar penelitian benar-benar dapat dilaksanakan. Suatu topik yang tidak ada datanya pasti tidak mungkin untuk diteliti. Dilihat dari jumlah subjek yang diteliti, sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik tergolong penelitian apa teman-teman? Nasional ya. Nah, aku mau tanya nih buat teman-teman, kalau misalkan data dari Badan Pusat Statistik atau data sensus penduduk. Berarti datanya itu termasuk berdasarkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif nih. Kual atau kuan biasanya gitu sih. Ini jawabannya nih. Biasa, bentar, bentar. Oke, kuan ya, betul ya, kuan. Bisa lihat pembahasan nomor satu. Nomor satu itu nggak ada bahasannya teman-teman. Bentar. Bentar. Soalnya ini ada yang nggak ada pembahasannya juga gitu. Jadi nomor satu ya. Ini kan, ini pembahasannya nggak ada sih gitu. Jadi teman-teman itu aja tandain kalau misalkan nanti ada merumuskan masalah, terus nanti juga ada pendekatannya pemakai apa, sumber dan jenis datanya seperti apa gitu. Nah, itu berarti termasuk ke dalam rencana penelitian gitu. Tapi ketika nanti sudah ada hasilnya, sudah ada penutupnya yaitu kesimpulan dan saran, itu termasuk sudah ke laporan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini. Makasih Kak. Yuk, sama-sama. Kualitatif ya, yang tadi. Oke, aku lanjutkan. Bentar. Tadi BPS itu adalah ke nasional ya. Hal-hal berikut ini yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Kecuali adalah yaitu berisi kesimpulan dan saran. Jawabannya adalah yang D. Jadi ketika pengumpulan data, kan gini loginya, masa sudah ada kesimpulan dan saran, tapi kita kan masih mengumpulkan data. Itu kan nggak termasuknya. Kalau biaya itu termasuk ke dalam hal-hal yang diperhatikan. Gitu. Jadi apa aja alat-alat yang diperlukan itu kan pasti ada biayanya, itu termasuk hal-hal yang diperhatikan. Gitu teman-teman. Selanjutnya, berbentuk angka. Jadi untuk data kuantitatif berarti ada angka, ada statistika gitu. Berarti ada 2 dan 4. Oke. Bagian isi pokok laporan penelitian terdiri atas beberapa bab, yaitu teman-teman. Yang A, ada pendahuluan. Tadi pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, tujuan, dan lain-lain, dan landasan teorinya, hasil penelitian, kesimpulan dan saran atau di penutup. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, dilanjut ya. Pokok dari masalah yang memberikan gambaran mengenai isi penelitian. Apa nih? Rencana ya. Latar belakang. Pokok apa nih? Pokok dari masalah yang memberikan gambaran mengenai isi penelitian ya di latar belakang. Jadi latar belakang itu isinya adalah kenapa sih kok kamu ingin meneliti gejala itu? Apa latar belakang kamu untuk meneliti gejala-gejala atau meneliti topik? Kenapa kamu bisa memilih topik itu? Gitu. Kenapa kamu bisa memilih di misalkan kamu meneliti di pasar? Kenapa sih kok harus di pasar? Kenapa kok nggak di terminal? Nah, itu masuk ke di latar belakang. Gitu ya. Isi rancangan penelitian adalah apa nih? Maaf.
garis-garis besar pelaksanaan atau langkah-langkah penelitian. Jadi di rancangan penelitian itu isinya adalah garis-garis besar pelaksanaan. Jadi bagaimana nanti teman-teman itu untuk melaksanakan itu nanti caranya bagaimana, langkah-langkahnya gimana, seperti itu ya. Oke. Keseluruhan subjek yang ada di wilayah penelitian adalah apa nih? Populasi ya. Tapi kalau misalkan hanya bukan keseluruhan tapi hanya sebagian disebut apa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau keseluruhan kan namanya populasi, tapi kalau misalkan hanya sebagian disebut apa? Disebut sampel ya. Jadi hanya sebagian aja itu disebut dengan sampel. Oke. Nah, soal ini masih kurang paham Kak. Yang mana? Yang ini, yang ini. Ya, jadi gini teman-teman, ada yang misalkan gini. Kalau teman-teman itu di pasar, kan banyak orang gitu ya. Nah, berarti objek penelitiannya adalah kan berarti kan subjeknya itu kan adalah orang-orang yang ada di pasar gitu. Nah, teman-teman ketika mengambil satu contoh orang yang misalkan observasi partisipasi, teman-teman menanyai Pak, misalkan Pak Handono misalkan. Nah, Pak Handono itu termasuk ke dalam sampelnya. Tapi subjek keseluruhannya itu adalah masyarakat atau orang-orang yang berada di pasar. Gitu di KVOP 2022. Gimana, bisa dipahami ya? Kalau penduduk itu dia kalau penduduk itu kayak nggak lebih diamati sih teman. Jadi kalau bahasa misalkan populasi sampel itu bahasa-bahasa dalam penelitian gitu. Tapi kalau misalnya penduduk itu ya penduduk ya emang penduduk di situ, tapi bukan untuk penelitian gitu. Jadi yang namanya populasi sampel itu peneliti itu termasuk apa ya bahasa-bahasa di dalam penelitian sosial gitu teman-teman. Misalkan di sekolah. Nah, siswa kelas 5 populasinya seperti itu. Tapi ketika nanti ada sampel, maka nanti namanya misalkan di KVUP 2022, nah itu dia termasuk dalam sampelnya. Gitu. Paham untuk di KVUP? Oke, sama-sama. Alat pengumpul data penelitian berbentuk daftar pertanyaan, yaitu adalah angket atau tadi ya kuesioner. Kalau tabulasi, ada yang tahu tabulasi apa? Tabulasi itu, ada yang tahu mungkin? Tabulasi itu jadi data-datanya itu masuk ke dalam tabel, teman-teman. Ya, kalau statistik itu dengan angka-angka gitu ya, tapi kalau misalnya wawancara ya dengan memberikan pertanyaan ada koresponden. Kalau untuk data silang, ada yang tahu? Jadi data silang itu adalah data yang menunjukkan pada suatu titik waktu tertentu. Jadi dia itu lebih ke waktunya. Pengumpulan data melalui apa nih? Dengan objek, itu apa nih? Dengan objek yang diteliti secara tatap muka, berarti wawancara. Melakukan pengamatan terhadap kehidupan pemulung. Terus peneliti ikut dalam kehidupan para pemulung. Nah, berarti dia kan misalkan kerja bakti terus dia ikut kerja bakti itu kan. Itu merupakan observasi partisipasi. Kelebihan metode kuesioner dalam pengumpulan data dibandingkan dengan wawancara adalah lebih efisien. Sebab A ya, responden yang banyak dengan wilayah yang luas dan dapat dijangkau. Jadi responden yang banyak itu juga dapat disebar. Kalau wawancara kan kita harus tatap muka langsung. Gitu guys. Jadi lebih banyak yang kuesioner, lebih banyak datanya. Gitu. Hasil penyajian sudah diolah dan dianalisis ke dalam bentuk suatu karya ilmiah berarti ke laporan penelitian. Lalu sesuai dengan sistematis yaitu adalah teratur mengikuti kerangka karya ilmiah. Sudah gitu teman-teman. Oke. Oke, segitu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung sampai saat ini gitu ya. Dan juga apa ya? Mohon maaf kalau misalkan selama ini kakak mentor ada yang itu ada yang apa namanya, ada yang
berbuat salah atau misalkan ada perkataan yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, kami dari teman-teman mentor juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman apabila ada kesalahan. Gitu sih guys, jangan lupa isi eval. Ya jangan lupa isi evalnya ya guys. Terima kasih banyak Kak. Yuk sama-sama. Makasih ilmunya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.